Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan tentang diagnosa keperawatan keluarga. Definisi keperawatan keluarga. Menurut Gordon, tahun 1976, masalah kesehatan aktual dan potensial di mana perawat berdasarkan pendidikan dan pengalamannya. Dia mampu dan mempunyai kewenangan untuk memberikan tindakan keperawatan. Menurut Carpenito tahun 2000, diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia, status kesehatan atau resiko perubahan pola dari individu atau kelompok di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan, menurunkan, membatasi, mencegah, dan merubah. Menurut Nanda tahun 2015, keputusan klinik tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual atau potensial sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat. Esensi diagnosa keperawatan berdasarkan menjadi dasar untuk pemilihan tindakan keperawatan. Semua diagnosa keperawatan harus didukung oleh data, berfokus pada respon aktual atau potensial dibandingkan dengan kejadian fisiologis, komplikasi, atau penyakit. Tujuan pencatatan diagnosa keperawatan yaitu menyediakan definisi yang tepat, bahasa yang sama dalam memahami kebutuhan klien bagi semua anggota tim pelayanan kesehatan. Kemudian, memungkinkan perawat untuk mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan sendiri dengan profesi pelayanan kesehatan yang lain dan masyarakat. Membedakan peran perawat dari dokter atau penyelenggara pelayanan kesehatan lain. Kemudian, membantu perawat berfokus pada bidang praktik keperawatan. Selanjutnya, membantu mengembangkan pengetahuan keperawatan. Merumuskan diagnosa keperawatan. 1. Aktual, yaitu menjelaskan masalah nyata saat ini sesuai dengan data klinik yang ditemukan. Syarat, menegakkan diagnosa keperawatan aktual harus ada unsur PES. Sindrom harus memenuhi kriteria mayor, yaitu 80% sampai 100%. Dan sebagai kriteria minor dari pedoman diagnosa Nanda, misalnya ada data, muntah, diare, dan turgor kulit jelek selama 3 hari. Diagnosa, kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan kehilangan cairan secara abnormal. Menurut Taylor, Lillis dan Lemone 1988. Dari hasil pengkajian didapatkan data mengenai tanda dan gejala dari gangguan kesehatan, di mana masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga memerlukan bantuan untuk segera ditangani dengan cepat. Risiko menjelaskan masalah kesehatan yang nyata akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi menurut Kellyat 1990. Syarat menegakkan risiko diagnosa keperawatan adanya unsur PEE, problem dan etiologi. Penggunaan istilah risiko dan risiko tinggi tergantung dari tingkat keparahan atau kerentanan terhadap masalah. Diagnosa risiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan diare yang terus-menerus. Kemungkinan menjelaskan bahwa perlu adanya data tambahan untuk memastikan masalah keperawatan kemungkinan. Kemudian, masalah dan faktor pendukung belum ada, tapi sudah ada faktor yang dapat menimbulkan masalah, menurut Kellyat tahun 1990. Syarat menegakkan kemungkinan diagnosa keperawatan adanya unsur respon atau problem dan faktor yang mungkin dapat menimbulkan masalah, tetapi belum ada diagnosa kemungkinan gangguan konsep diri, rendah diri, atau terisolasi berhubungan dengan konsep diri. 4. Diagnosa keperawatan wellness.
Diagnosa keperawatan wellness sejahtera adalah keputusan klinik tentang keadaan individu, keluarga, dan atau masyarakat dalam transisi dari tingkat sejahtera tertentu ke tingkat sejahtera yang lebih tinggi. Ada dua kunci yang harus ada. Satu, sesuatu yang menyenangkan pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Dua, adanya status dan fungsi yang efektif. Pernyataan diagnosa keperawatan yang dituliskan adalah potensial untuk peningkatan. Perlu dicatat bahwa diagnosa keperawatan kategori ini tidak mengandung unsur faktor yang berhubungan. Contoh, potensial peningkatan hubungan dalam keluarga. Hasil yang diharapkan meliputi 1. Makan pagi bersama selama 5 hari per minggu. 2. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keluarga. 3. Menjaga kerahasiaan setiap anggota keluarga. Diagnosa keperawatan atau sindrom. Diagnosa keperawatan sindrom adalah diagnosa yang terdiri dari kelompok diagnosa keperawatan aktual dan risiko tinggi yang diperkirakan akan muncul atau timbul karena suatu kejadian atau situasi tertentu. Manfaat diagnosa keperawatan sindrom adalah agar perawat selalu waspada dan memerlukan keahlian perawat dalam setiap melakukan pengkajian dan tindakan keperawatan. Menurut Nanda, ada diagnosa keperawatan sindrom. 1. Sindrom trauma pemerkosaan atau rape trauma syndrome. Pada diagnosa keperawatan di atas lebih menunjukkan adanya kelompok tanda dan gejala daripada kelompok diagnosa keperawatan. Tanda dan gejala tersebut meliputi cemas, takut, sedih, gangguan istirahat dan tidur, dan risiko tinggi nyeri sewaktu melakukan hubungan seksual. 2. Risiko sindrom penyalahgunaan atau risk for disuse syndrome. Cara menentukan diagnosa keperawatan keluarga yaitu klasifikasi Nanda atau SDI, menetapkan masalah keluarga, keterkaitan data dan masalah, masalah potensial, kemudian diagnosa kesejahteraan. Mengacu pada klasifikasi Nanda, itu sebagai keputusan klinik yang memberikan dasar dalam pemilihan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang menjadi akuntabilitas perawat. Jadi, mengelola praktek keperawatan dan meningkatkan penggunaan daftar diagnosis dalam praktek yang terstandar. Terdiri dari pernyataan diagnosis, tanda dan gejala atau karakteristik, dan faktor etiologi dan penyerta. Menetapkan masalah keluarga. Peran serta aktif keluarga melalui proses keperawatan harus menjadi perhatian utama. Perawat perlu menunjukkan tingkat sistem apa masalah keluarga ini berada, di tingkat unit keluarga atau di tingkat salah satu subsistem seperti hubungan pernikahan suami istri, subsistem orang tua anak. Proses menyusun informasi keluarga untuk merumuskan masalah dan menggali tindakan yang dapat dilakukan. Kriteria antara data dan masalah. Salah satu masalah dalam menetapkan kebutuhan dan masalah kesehatan keluarga adalah bahwa semua informasi yang terkumpul saling berhubungan dan terdapat kesulitan yang tidak teratasi yang terlibat dalam pemilahan hubungan sebab akibat. Menurut teori sistem, terdapat kausalitas sirkular, lingkungan umpan balik ada ketika perilaku seseorang misalnya A menimbulkan perilaku orang lain misalnya B yang menyebabkan A bereaksi dalam menanggapi perilakunya perilaku sebelumnya, dan respon B. Juga tumpang tindih masalah keluarga seperti konflik peran dan kekuasaan dan masalah tertentu yang tidak sama dalam jenis maupun tingkat generalisasi atau spesifikasi seperti yang lain. Menurut Friedman tahun 2010. Masalah potensial. Masalah berfokus pada kemampuan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan atau lingkungan. Kemudian diagnosa keperawatan dapat melibatkan masalah kesehatan potensial yang berasal dari kondisi yang ada atau diantisipasi. Diagnosis kesejahteraan yaitu meliputi keluarga mungkin juga sampai pada satu titik.
berkeinginan untuk mencapai tingkat fungsi yang lebih tinggi dalam bidang tertentu menurut Friedman tahun 2010. Diagnosis atau promosi kesejahteraan atau kesejahteraan. Ini menunjukkan keluarga siap pada keadaan sehat, namun tetap ingin memfokuskan rencana perawatan mereka untuk meningkatkan kekuatan. Prioritas diagnosa keperawatan keluarga yaitu 1. Kriteria sifat masalah, skala aktual, skor 3, risiko, skor 2, keadaan sejahtera atau diagnosis sehat, skor 1, bobot 1. 2. Kemungkinan masalah dapat diubah skala mudah, skor 2, sebagian, skor 1, tidak dapat, skor 0, bobot 2. Ketiga, kriteria potensi masalah untuk dicegah, skala tinggi, skor 3, cukup, skor 2, rendah, skor 1, bobot 1. 4. Menonjolnya masalah skala. 1. Masalah dirasakan dan harus segera ditangani dengan skor 2. Ada masalah tetapi tidak perlu ditangani, skor 1. Masalah tidak dirasakan, skor 0, bobot 1. Scoring. Tentukan skor untuk setiap kriteria. Skor dibagi dengan makna tertinggi dan kalikanlah dengan bobot skor. Skor kali bobot angka tertinggi. Jumlahkan skor untuk semua kriteria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.